Hai, ketemu lagi nih di Talk is Fun. Kali ini saya mau ajak Anda untuk jalan-jalan sambil seruput kopi. Tapi bukan hanya pengalaman mencicipi kopi, kita juga akan mengeksplorasi ruang kopi yang memberikan tentunya pengalaman berbeda. Seperti di sudut Barito Jakarta Selatan, ada sebuah kedai kopi yang menghadirkan ruang inklusi bagi penyandang disabilitas dan mempekerjakan sejumlah barista tuli yang setiap hari melayani pelanggan dengan menggunakan bahasa isyarat. Di balik meja bar, para barista tuli ini menunjukkan profesionalisme dalam meracik minuman. Meski tidak mengandalkan pendengaran, mereka bekerja dengan ketelitian tinggi, mulai dari menerima pesanan hingga menyajikan kopi kepada pelanggan. Bagi para pengunjung maupun barista, Sunyi Coffee menjadi ruang aman dan nyaman untuk berkumpul, berinteraksi, serta berkomunikasi tanpa hambatan. Sebagian pelanggan bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar bahasa isyarat langsung dari para barista. Tempat ini dibangun untuk membuka kesempatan kerja yang setara, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang ramah disabilitas. Kalau kita berbicara mengenai kopi, kopi bukan hanya sekedar rasa, aroma gitu ya, tapi bisa dibilang kopi menjadi wadah hangat kesetaraan. Kenapa saya bilang kesetaraan? Karena ada satu kedai kopi, kalau mungkin Anda lewat atau lagi ada di kawasan sekitaran Barito ya, ada satu kedai kopi yang memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas, khususnya teman-teman tuli sebagai pekerja sebagai barista ya. Jadi ada seduhan dari teman-teman tuli yang ada di sana. Dan sudah hadir bersama saya ada owner dari Kopi Sunyi, ada Marcella. Mbak Marcella, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Tiffany loh udah datang. Senang sekali loh. Namanya boleh sunyi, ya kan? Tapi ketika ada di sini itu saya tidak merasa sunyi, lebih merasa apa ya? Ada satu perasaan mungkin yang nggak bisa dijelasin ya, karena ini nggak cuma sekedar kopi, tapi bagaimana kita bisa memberikan dan membuka ruang interaksi bersama teman-teman tuli khusus yang ada di sini. Jadi kalau konsep awal ketika mendirikan Kopi Sunyi ini memang menjadi wadah untuk teman-teman tuli kah untuk berkarya, bekerja, soal kesetaraan juga itu? Iya, betul. Sedikit background. Jadi Sunyi ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 2019. Dan tercetus idenya itu memang dari sekelompok orang yang memiliki visi kemanusiaan yang sama. Ya. Yaitu kita ingin teman-teman disabilitas itu memiliki hidup yang setara dengan teman-teman non-disabilitas. Nah, untuk itu kita di sini mau membantu sekaligus mau mengedukasi masyarakat sebenarnya seperti apa sih dunia disabilitas itu sendiri gitu. Dan kemudian lahirlah Sunyi, di mana di sini kita menjadi jembatan antara teman-teman disabilitas dan non-disabilitas. Dan konsep utama yang kita junjung tinggi di sini itu adalah inklusivitas, di mana memang kita merangkul, kita mengajak teman-teman disabilitas untuk langsung terjun ke lapangan di Cafe Sunyi ini sendiri. Oke. Ketika pertama kali membuat konsep seperti itu, sempat ada kekhawatirankah gitu? Karena kan betul ini soal inklusivitas gitu ya, tapi bagaimana teman-teman ini juga bisa berdampingan dan masyarakat akhirnya bisa membuka pikiran mereka gitu bahwa ya itu kita setara semuanya, kita punya hak yang sama gitu ya. Betul, awalnya sih sebenarnya itu jadi keraguan untuk kita juga ya. Sebenarnya konsep ini bisa nggak ya diterima di masyarakat? Karena kadang-kadang mungkin mereka kalau mau datang takut nanti nggak bisa pesennya gimana. Iya. Tapi disitulah kita mengedukasi mereka, bagaimana mereka bisa lebih mengenal dunia disabilitas itu sendiri. Kita juga ada beberapa alat bantu kalau mereka mau memesan, sehingga mereka nggak perlu ragu lagi kalau mau datang atau pesan ke sini, karena kita pasti bantu dengan mengedukasi. Oh oke. Jadi artinya kalau ada masyarakat atau pelanggan kopi gitu ya yang mau pesan di sini, nggak harus selalu bisa bahasa isyarat gitu kan? Betul, betul. Jadi kalau di Sunyi sendiri ini sebenarnya ada beberapa alat bantu juga. Seperti misalnya di depan pintu masuk, ada satu papan itu untuk memvisualisasikan gambar bahasa isyarat untuk memesan.
Jadi teman-teman bisa lihat di situ, bisa langsung diperagakan di kasir juga. Oke. Kemudian di kasir juga bentuk papan menu kita besar, tinggal ditunjuk-tunjuk juga bisa. Kita juga sediakan beberapa kartu dengan kata-kata yang lebih spesifik, misalnya ada yang mau less ice atau less sugar. Itu kartunya juga bisa dipilih, bisa ditunjukin ke kasirnya langsung. Oke, karena kan kadang-kadang kan mungkin ada orang yang ingin mengcustom kopinya sendiri kan Betul. di luar dari menu, mungkin betul yang ada di menu tapi mungkin less sugar, less ice atau less coffee atau kopinya ditambah shot gitu kan. Jadi tetap bisa di custom sesuai dengan apa yang pengunjung mau. Respon kalau sekarang kan berarti udah berjalan, artinya orang sudah cukup mengenal lah ya dan menerima sunyi ini gitu menjadi bagian. Tapi ketika awal-awal gitu, kita membayangkan gimana respon masyarakat, Mbak, ketika datang pertama kali? Sebenarnya responnya beda-beda sih, cuma semuanya positif, kita bersyukurnya di situ. Oke, bahkan bisa mengencourage masyarakatnya datang juga nggak? Mungkin setelah keluar dari sunyi gitu ya, mereka punya ketertarikan untuk belajar bahasa isyarat? Mungkin beberapa iya, beberapa enggak ya. Atau mungkin belajar sama teman-teman barista di Iya, sini? betul. Tapi untuk belajar di sini pun kita bisa sedikit mengajari pelanggan yang datang. Jadi kalau ada customer datang, mereka bisa datang nih sebenarnya ke kasir untuk bilang mau belajar sedikit bahasa isyarat dong. Nanti kalau kasirnya atau baristanya lagi nggak sibuk, mereka bisa datang ke meja customer dan bisa kasih sedikit pembelajaran mengenai bahasa isyarat. Penerimaan dan ketertarikan dari teman-teman mungkin di komunitas disabilitas khususnya teman-teman tuli itu gimana, Mbak? Karena di Sunyi sudah sampai dengan sekarang berjalan berapa banyak karyawan? Sudah sekitar 30. 30. Oke. Iya. 30 tuh ada di 3 cabang. 3 cabang Ya. ya. Gimana, Mbak? Mereka sih antusias sekali, senang banget pastinya, dan nggak cuma mereka, kita pun juga senang karena ternyata Ada mereka nggak itu yang awal-awal kayak gini, nih yakin Ibu atau Mbak Marcel gitu ya, kita diizinkan dan diajak untuk kerjasama atau bekerja di coffee shop gitu nggak? mungkin mereka lebih ke arah ya bertanya seperti itu ada juga, tapi excitednya pasti juga ada. Tapi kita balik jelaskan kepada mereka, sebenarnya tujuan Sunyi awal itu apa sih? Iya. Tujuan awal Sunyi itu sebenarnya kita ingin teman-teman disabilitas itu memiliki atau merasakan hidup yang lebih merdeka. Dalam artian gini, sebenarnya Indonesia ini kan udah merdeka selama puluhan tahun ya. Dan dengan kemerdekaan itu sendiri kan penduduknya jadi memiliki kebebasan untuk bisa berkarya, mengeksplorasi. Tapi apakah sebenarnya semua penduduknya udah seperti itu? Karena sebenarnya kalau dilihat dari kacamata teman-teman disabilitas, terkadang mereka ini mau melakukan kesehariannya aja masih sulit. Karena mungkin masih ada beberapa tempat yang belum bisa memfasilitasi. Dari perjalanan Sunyi, Mbak Marcella melihat apa dampak terbesar, pengaruh paling besar gitu ya, khususnya bagi teman-teman tuli gitu di komunitas disabilitas? Menurut aku sih dampak yang paling besar sejauh ini adalah pertama peningkatan awareness dan kepedulian masyarakat terhadap dunia disabilitas. Dengan mereka mau datang ke sini, mereka mau adaptasi dengan cara kita mesen, mereka mau mengulik lebih dalam mengenai dunia disabilitas, mereka udah nggak malu-malu lagi cara pakai bahasa isyarat. Itu menurut aku hal-hal yang bagus banget ya. Dan hopefully ke depannya bisa menjadi pintu juga untuk membuka kesetaraan antara teman-teman disabilitas dan non-disabilitas. Oke. Kehadiran Sunyi bisa menjadi salah satu ruang untuk bisa membantu menghadirkan kesetaraan, ya kan? Kita berbicara inklusivitas. Nah, setelah ini saya juga akan mau ngobrol ya kan dengan salah satu pegawai yang ada di Sunyi gitu, mungkin bagaimana pengalamannya dia, apa yang kemudian diharapkan dengan hadirnya ruang-ruang publik gitu, dalam arti kata mungkin kedai kopi, restoran dan lain sebagainya yang juga bisa menghadirkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas khususnya teman tuli. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Talk It's Fun.